Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Konten kita kali ini yaitu saya akan membandingkan ketiga driver seperti di video sebelumnya ya. Ini dia driver. Ini driver Suji V60 dengan driver filternya. Kemudian ini juga driver model Kalita Wave, Suji Wave ya. Ini dia lubangnya, ini ada 3 ini. Kemudian yang ini driver Jepang ya, dengan paper filternya. Ini model perahu ya. Jadi kita lihat dulu ininya. Oke, kita akan bandingkan ketiga driver ini dengan menggunakan metode Tetsuka Suya, yaitu dengan perbandingan 1:15 dengan rasio 4:6, tentunya dengan biji kopi yang sama. Oke, kita akan grinder dulu kopinya. Oke, kita akan panasi air. Ini kita gunakan air hujan ya, yang ber-TDS 0. Kita tunggu dulu sampai mendidih. Ya, sudah mendidih ya. Kita matikan. Jadi kita diamkan 2 menit. Jadi akan turun suhunya di 90 derajat. Jadi kita gunakan suhu air di 85 sampai 92 derajat. Kita ter seperti biasa, kita basahi dulu paper filternya. Kita tuang saja yang sudah di grinder tadi, kopi di 12 gram ya. Kita ke ter lagi ya. Oke, boleh ke ter. Kita sudah diamkan 2 menit ya, sekitar 2 menit. Kita langsung saja lakukan pour yang pertama. Kita mencari 26 ml. Oh, jangan lupa
timernya. Bismillah, mulai. Puring yang pertama seri 26. Ya. Kita tunggu di 45 untuk pur yang kedua. Jadi sudah 45, kita pur yang kedua. Kita menunggu di 72 ml kopi ya. Ini yang pur kedua. Nah ini 72. Kita berhenti. Kita tunggu di 1 menit 30 detik untuk melakukan pur yang ketiga. Dan kita mencari berat kopi di 108 ml. Oke, 1:30 detik ya. Kita melakukan pur yang ketiga. Kita mencari berat kopi di 108 ml. Di menit ke-210 kita melakukan pur yang keempat, kemudian kita mencari berat kopi di 144. Di 245 kita melakukan pur yang ke terakhir ya. Berat kopi yang kita inginkan itu 180 karena perbandingan 1:15 di 180, dan kita akan berhenti di 3 menit 30 detik. Oke, timernya berjalan terus ya. Dan airnya surut di menit ketiga. Oke, kita angkat. Nah, ini metode Tetsukasu ya, 4:6, rasio 4:6 dengan perbandingan 1:15 ya, 12 gram kopi dengan 180 ml air, dimana Tetsukasu itu 4:6 nya di 180 ml air dikali 40% sama dengan 72 ml air. Jadi kuncinya di tuangan pertama dan kedua untuk mencari keseimbangan antara rasa, sweety, dan acidity. Rasa kopi strong dan pekat, terasa acidity-nya ya. Lemon acidity. Misalnya kita akan menggunakan dripper Suji Web. Oke. Dengan berat kopi yang sama, jenis kopi yang sama, jadi 12 gram. Kita giring lagi. Oke, kita giling sambil kita panasi kembali air. Sambil kita tunggu airnya mendidih. Nah, ini kalau kita tidak aduk dengan menggunakan air ya sebelum di grinder ya, ini gini hasilnya. Banyak serbuk-serbuk yang melengket. Oke, sambil kita tunggu airnya mendidih. Tekan enter.
Air sudah mendidih, kita diamkan selama 2 menit. Oke, saya basahi dulu paper filternya ya. Oke, seperti ini. Kita buang dulu airnya. Dan kita tuang kopinya. 12 gram kopi ya, sama dengan di Draper V60 tadi. Teter lagi dengan metode yang sama ya, karena kita akan mencari apakah rasa kopi itu sama ketika dibandingkan dengan model dripper yang berbeda. Next, kita siapkan timernya. Kita mencari kopi di 26 ml. Oke, mulai. Ini tentu berbeda ya dengan model V60. Ini ekstraksinya agak lama ya, lama turun kopinya. Kita tunggu di 45. Kemudian kita akan pouring dengan mencari 46 ml. Sudah 45 ya. Pouring yang kedua, kita mencari 72 ml air. Oke. Di menit 1.30 kita melakukan pouring yang ketiga, kita mencari 108 ml. Oke, 108. Pouring yang keempat. Kita mencari 144 ml. Di menit ke-245 kita akan pouring yang terakhir, kemudian kita mencari 180 ml air. 245. Oke, pouring yang terakhir ya. Kita mencari di 180. Oke. Airnya sudah turun ya di menit 3.14. Oke, dan kita angkat. Seperti apa rasa kopi di model Kalita Wave? Kita akan coba ya. Ini dia. Brown, ya tidak terlalu hitam ya. Saya akan coba. Bismillah. Mantap. Saya akan bandingkan dulu ya dengan V60.
Oke, dia hasilnya tadi yang V60. Dilihat dari warnanya ini sama ya, ini agak gelap yang V60, kuning ini brown, tidak terlalu pekat. Jadi kita coba yang V60 tadi. Acidity-nya kuat. Saya minum dulu. Kemudian yang model Kalita. Ternyata beda ya. Saya lebih pilih yang ini. Teman-teman boleh coba di rumahnya ya. Coba juga eksperimen ini. Ini agak strong ya. Yang ini ada manis-manisnya juga. Acidity juga mantap. Cuma bedanya ini, kalau ini tidak pahit. Ini mantap nih. Oke, dan selanjutnya kita akan coba dripper Jepang ini dengan model yang berbeda juga, dengan dripper filter yang model perahu. Oke, next. Kita kembali panasi air. Airnya sudah mendidih. Kita diamkan dulu, kita matikan airnya ya. Kita diamkan 2 menit. Kemudian kita akan melakukan pouring di model dripper Jepang. Kita nyalakan dulu timernya. Dan ini sudah saya giling ya, di 12 gram kopi juga, dengan size grinder yang sama. Hampir 2 menit ya. Kita basahi paper filternya terlebih dahulu. Jadi ketika dripper tadi juga kita basahi semua ya paper filternya, supaya rasa-rasa ini kertasnya ini hilang nih. Oke. Kita buang dulu airnya. Kita langsung tuang saja kopinya, 12 gram. Nah, seperti ini ya. Metodenya sama ya. Kita mulai. Kita cari 26 ml air. Oke. Dan kita tunggu di menit 45 untuk melakukan pour yang kedua, dan kita mencari 72 ml air. Di menit 45 kita pour yang kedua, kita cari 72 ml air. Oke. Di menit 1.30 kita melakukan pour yang ketiga, dan kemudian kita mencari kopi di 108. Kita menunggu di 10 menit, 2 menit 10 detik untuk melakukan pour yang keempat. Waktu total pouring lebih cepat dari model Kalita Wave. Dia tampilannya. Kita akan coba ya, seperti apa.
Ini kalau dilihat dari warnanya, ketiganya ini kurang lebih sama ya. Ini Kalita Wave, ini V60, kemudian ini model Kalita Wave perahu. Sudah. Saya minum dulu. Kopinya strong ya, agak pekat dan acidity oke. Sweetness agak kurang ya. Saya minum dulu. Di model dripper Jepang. Kopinya nggak terlalu strong, acidity oke. Sweetness agak mending dibanding yang V60. Saya minum dulu. Udah yang model Kalita. Ada sweetnessnya. Milk body nggak terlalu strong, kemudian acidity mantap. Jadi kalau saya sih ya, kemudian teman-teman juga boleh membandingkan. Memang di antara ketiga dripper ini memang layak dibandingkan karena sama-sama mewakili kelasnya ya. Ini sama-sama dripper plastik. Ini terkenal dengan V60, ini juga banyak pecinta yang model begini ya. Ini Kalita Wave tentunya juga banyak. Kalau saya sih lebih prefer ke Kalita Wave. Ini lembut banget. Kalau ini agak strong. Ini yang sedang. Jadi kesimpulannya di ketiga dripper ini dengan metode yang sama ternyata menghasilkan rasa kopi yang berbeda. Jika teman-teman suka kopi yang strong boleh pilih V60. Bahkan di satu jenis dripper itu bisa menghasilkan rasa kopi yang kadang strong, sedang, dan bahkan lembut. Jadi teman-teman bisa mengulik atau meracik kopi sendiri sesuai selera. Begitu kira-kira. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.